Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa astaqul qailin na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Buat langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita semua memuja dan memuji Allah, yang mana oleh Allah yang telah sudi kiranya memberikan dua nikmat yang paling indah untuk hambanya. Yang pertama yaitu nikmat iman. Dengan adanya nikmat iman kita sudah bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua nikmat Islam. Dengan adanya nikmat Islam kita sudah bisa dapat memeluk agama yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu agama Islam. Salam dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Nabi yang telah bersusah payah membolak-balik pikiran manusia, yang dari pikiran yang terbendung dengan ilmu pengetahuan, yang pikiran yang selalu di dalam keadaan yang kacau, yang pikiran yang selalu dalam keadaan yang tidak baik, sehingga Nabi mengubah pola pikir manusia kepada pola pikir yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada malam yang sangat berbahagia ini. Kalau kita lihat perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama ini sangatlah susah, wahai saudara sekalian. Rasulullah pernah pada suatu hari beliau ingin berdakwah kepada kota Taif. Rasulullah beliau berharap akan diterima dengan tala'al badru alaina. Beliau berharap akan diterima dengan ahlan wa sahlan. Akan tetapi sebaliknya, di ketika Rasulullah sampai di gerbang kota Taif, malah mereka menyambut Rasulullah dengan lemparan, cacian, makian dan lain sebagainya. Pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan Rasulullah bersembunyi di pohon kurma. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Allah, dulunya aku ada tempat berlindung, dulunya ada tempat aku memohon, tapi hari ini hanya padamu ya Allah aku dapat memohon. Sehingga pada masa itu, detik itu datanglah malaikat Malikul Jibal mengatakan, ya Muhammad, engkau tunjukkan bukit mana biar aku lemparkan kepada mereka. Hati yang sedih, pikiran yang kacau pasti akan mengatakan segala sesuatu yang bisa dapat mencelakakan umatnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki suri tauladan yang indah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, jadikanlah penduduk Taif yang akan datang orang-orang yang akan beriman kepadamu ya Allah, sehingga terbukti sampai sekarang ini bahwa penduduk kota Taif 100% beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjuangan Rasulullah di dalam menegakkan
sebuah kalimat yang kalimat ini akan memasukkan umat-umatnya, akan mengantarkan umat-umatnya ke dalam surga Jannatun Naim. Apakah kalimat tersebut? Yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam yaitu kepada ada sahabat beliau yang mana oleh mereka yang turut membantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama yang dicintai oleh Allah. Doa restu yaitu kepada para alim ulama, baik ulama yang bertitir mutaqaddimin dan ulama yang bertitir mutaakhirin dan ulama uzzamanin yang masih Allah sehatkan badannya. Ma'asyarul muslimin sidang pendengar yang Allah muliakan. Saya selaku insan biasa, murid biasa, pasti saya akan menuturkan yang pertama sekali yaitu kata-kata ta'ziman saya yaitu kepada Al-Karram, Allahumma yarham abi dan abun. Hanya doa yang dapat kita sampaikan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fadilahul Kiram yaitu kepada abi muda selaku pimpinan Dayah Baitus Sabri. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan nikmat kepada beliau. Amin amin ya Allah. Al-Fadilahul Kiram yaitu kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah panji Baitus Sabri. Mereka tidak mengenal lelah, mereka tidak mengenal masa, akan tetapi tujuan mereka mengajar di sini hanyalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penghormatan saya dan kasih sayang saya yaitu tidak luput kepada adik-adik dan abang-abang yang seperjuangan dengan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita di dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin sidang pendengar yang Allah muliakan, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit Allah akan mempernampakkan beberapa tanda yang akan terjadi pada permasalahan dunia ini. Sehingga Al-Fakir ingin mengangkat sebuah tema yang berjudul Problematika Akhir Zaman. Yang berjudul Problematika Akhir Zaman. Ma'asyiral muslimin sidang pendengar yang Allah muliakan, membicarakan tentang problematika akhir zaman. Kata-kata ini tidak asing lagi terdengar daripada kuping manusia. Apakah itu problematika akhir zaman? Ma'asyiral muslimin, problematika akhir zaman adalah permasalahan-permasalahan yang akan terjadi pada zaman sekarang ini. Yang pertama, tanda-tanda problematika akhir zaman, yang mana pada masa itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu yang ada di atas permukaan bumi ini. Tentu pasti ada caranya. Bagaimana saudara? Yang pertama sekali cara Allah mengangkat ilmu yang ada di dunia ini, Allah mencabut nyawa para alim ulama. Yang mana ulama ini adalah warasatul anbiya, pewaris daripada nabi. Mereka penyambung tongkat estafet yang ada pada nabi. Ulama ini adalah yang menerangkan kepada kita yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Apabila Allah telah mencabut nyawa daripada para alim ulama, berarti itulah tanda bahwa Allah akan mencabut ilmunya. Kita ketahui bahwa di dalam hati ataupun di dalam pikiran ulama,
Mereka mempunyai 100% ilmu. Apabila satu ulama Allah cabut, maka ulama tersebut akan membawa ilmu tersebut, yaitu 99% menghadap kepada Sang Ilahi Allah. Sehingga yang tinggal di bumi ini hanya 1%. 1% itu adalah sangat minimal rasanya. Masyarakat muslimin, sidang pendengar yang Allah muliakan. Jadi dapat kita simpulkan yang mana pada masa era globalisasi ini, pada masa fitnah dunia ini, Allah telah banyak sekali memperlihatkan kepada kita, yaitu tanda-tanda akhir zaman. Akan tetapi cuma kita yang tidak menyadari tanda-tanda yang telah Allah berikan. Coba kita lihat para alim ulama dari masanya meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mencabut satu demi persatu. Imam Syafi'i telah berpulang rahmatullah. Imam Malik, Imam Hanafi dan lain sebagainya, mereka telah lebih dahulu menghadap kepada Allah. Berarti itu tanda bahwa dunia ini tidak akan lama lagi, wahai saudara sekalian. Jadi kita masih ada waktu untuk belajar. Pergunakan waktu kita untuk menuntut ilmu yang diridai oleh Allah, untuk menuntut ilmu yang disukai oleh Allah, untuk menggali ilmu-ilmu yang belum kita capai. Contohnya ilmu Al-Quran itu sangat penting untuk kita gali. Kenapa? Dikarenakan di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat cerita-cerita tentang dahulu. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.